Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Tri Andayani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri di dalam tugas RK 2.3.A.5.2 akan mempraktekkan tentang kegiatan coaching dengan Bapak Teguh Supriyadi sebagai fasilitator dan Ibu Nistia sebagai pengajar praktek. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 2 orang, yaitu saya Tri Andayani sebagai coach dan Ibu Syafaatul Mutaimah sebagai coach, dan dibantu oleh Ibu Nistia sebagai pengamat. Adapun ringkasan permasalahan dalam kegiatan coaching ini adalah sebagai berikut. Rekan saya yang bernama Ibu Syafaatul Mutaimah, seorang guru kelas 6, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid saat mengikuti pembelajaran matematika. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya murid-murid Ibu Syafa dalam pembelajaran di kelas, serta dalam pengumpulan tugas yang hanya dari 50% jumlah keseluruhan siswa. Ibu Syafa ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut adalah alur cerita kegiatan coaching yang kami laksanakan. Di sesi yang terakhir ini, kelompoknya Putri dengan Bu Syafaatul akan berperan. Monggo saya persilahkan Bu Putri sama Bu Syafaatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ima, silahkan masuk Bu Ima. Putri, bolehkah saya minta waktunya? Bu. Saya mau bercerita tentang apa yang saya silahkan Bu. Akhir-akhir ini, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Putri. Ya. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas, terutama pembelajaran matematika. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas itu hanya 50%. Oh, jadi Bu Ima punya permasalahan terkait dengan murid-murid Bu Ima di kelas yang kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika, terlihat dari jumlah tugas yang dikumpulkan itu hanya sebagian siswa yang mengumpulkan. Begitu Bu Ima? Nggih, betul Putri, seperti itu masalahnya. Oh iya Bu Ima, nanti kira-kira dari pembicaraan kita nanti itu apa yang ingin Bu Ima harapkan, Bu Ima, dari pembicaraan kita hari ini, Bu Ima? Nggih, saya mengharapkan solusi atas masalah yang saya hadapi ini, Putri, tentang antusiasme murid-murid saya dalam mengikuti pembelajaran matematika. Oh, begitu Bu Ima. Berarti intinya Bu Ima nanti ingin mencari solusi bagaimana cara mengatasi antusiasme siswa-siswa atau murid-murid Bu Ima yang kurang antusias dalam pembelajaran matematika di kelas. Gitu Bu Ima. Betul, Bu Ima. Kalau boleh saya tahu Bu Ima, hal apa saja Bu Ima ya yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika, Bu Ima? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu, yang pertama, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, dan saya terlalu dominan untuk anak-anak itu selalu mengerjakan tugas-tugas. Yang kedua, saya itu kurang memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan pendapatnya atau aktif berbicara pada pembelajaran. Gitu ya Bu Ima. Lalu menurut Bu Ima ya, kira-kira apa saja ya yang dapat membuat murid-murid Bu Ima itu antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika di kelas, Bu Ima? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, Bu, tidak monoton dan juga tidak membosankan. Nathan Putri. Oh ya, bagus Bu Ima. Saya sependapat dengan Bu Ima. Lalu menurut pendapat Bu Ima, itu apa saja ya yang bisa membuat murid-murid itu merasa asik dan tidak bosan dalam pembelajarannya, Bu Ima?
Nggih. Menurut saya, pembelajaran harus berpihak pada murid, Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian diadakan ice breaking ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik, serta penggunaan media atau peraga matematika yang menarik bagi siswa. Iya, bagus itu Bu Ima ya. Iya. Lalu bagaimana Bu Ima ya, terkait tadi kan muridnya juga dalam pengumpulan tugasnya itu hanya 50% atau hanya sebagian saja yang mengumpulkan. Itu menurut Bu Ima, kira-kira tuh apa yang menjadi penyebabnya sehingga antusias murid dalam pengumpulan tugas itu kok sangat rendah Bu Ima nggih? Apa Iya. Bu Ima? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan bagi mereka. Berarti intinya di sini, Iya. sumber belajarnya dia terbatas. Iya. Kalau boleh tahu Bu Ima ya, selama pembelajaran itu Bu Ima menggunakan sumber belajar apa saja, Bu? Iya. Selama ini saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Putri. Oh, memakai buku teks yang ada di Iya. perpustakaan. Iya. Adakah sumber belajar lain selain buku teks, Bu Ima? Saya pikir banyak ya, Bu ya. Sumber belajar itu seperti tidak hanya di buku di perpus, tapi juga bisa melihat video dari YouTube, artikel di blog, ataupun tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini seperti Quizzes, Putri. Ya, betul sekali Bu Ima. Saya sependapat dengan Anda. Saya yakin sekali jika Bu Ima nanti bisa menggunakan sumber belajar yang beragam, pasti akan membuat murid-murid nanti bisa antusias dalam pembelajarannya, Bu Ima. Nggih. Terus kemudian Bu Ima, untuk kedepannya, itu rencana apa ya yang ingin Ibu Ima lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu Ima? Nggih. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti penggunaan video pembelajaran, pemutaran YouTube, aplikasi Quizzes. Kemudian yang kedua, memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Selain itu, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Putri, sehingga anak-anak itu tidak terkesan terpaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya, pembelajaran juga bisa dilaksanakan di luar kelas. Seperti itu, Putri. Oh ya, itu bagus sekali Bu Ima. Dengan kita memperhatikan kesenangan murid untuk belajar, maka akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak nanti juga akan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nggih. Oh iya Bu Ima, mungkin ada rencana yang lain yang bisa Bu Ima terapkan untuk menambah antusiasnya siswa dalam belajar lagi Bu Ima? Ada sih Putri. Saya akan melakukan mindfulness kepada anak-anak sebelum pembelajaran untuk memfokuskan konsentrasi dan emosi mereka dalam pembelajaran, yang akhirnya akan tercipta rasa yang aman dan nyaman dalam belajar sehingga tumbuh semangat anak-anak untuk belajar. Ngoten Putri. Oh iya, kalau dilihat dari situ tadi berarti rencana Bu Ima yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan ini, yang pertama adalah akan merancang pembelajaran yang menyenangkan atau mengasihkan, yang kedua menggunakan sumber belajar yang beragam, dan yang ketiga tadi menggunakan strategi mindfulness, begitu nggih Bu Ima? Betul, seperti itu Putri. Ya, ya. Ya, bagus sekali rencana Bu Ima itu. Semoga bisa berhasil Bu Ima ya. Nggih. Terus untuk komitmen untuk kedepannya Bu Ima, apa komitmen Bu Ima terhadap rencana Bu Ima ini? Apa Bu Ima komitmennya? Nggih. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Dan saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya.
Iya. Wah, bagus sekali Bu Ima. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Nggih Bu, matur suwun. Sami-sami. Mungkin ada yang ingin dibahas lagi Bu Ima? Insya Allah tidak ada Putri. Saya Sudah merasa sesuai bahagia, lega. sudah sesuai dengan keinginan Bu Ima, sudah tujuan apa yang Bu Ima inginkan sudah tercapai Bu Ima dari pembicaraan kita ini? Sudah Putri, saya merasa senang, merasa lega. Masalah yang selama ini membebani saya sudah saya keluarkan unek-uneknya. Ya, terima kasih Bu Ima. Ya. Mudah-mudahan kita semua nanti akan menjadi guru-guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita Bu Ima, ya. Karena kita bisa membuat mereka antusias dalam belajar. Ya. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada kelompoknya Putri dan Bu Ima. Nampak alamiah sekali, ya. Bahasanya santun. Monggo kita lanjutkan pada kelompok yang kedua, Bu Tri sebagai pengamat Putri ini. Demikian kegiatan coaching yang kami laksanakan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.